demikian. Bahkan Nabi pun diperintah Allah untuk menziarahi kuburan Baqi'. Bahkan malam-malam Nabi berziarah kubur karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang salah bukan masalah ziarahnya, tapi yang salah mengadakan safarnya yang tidak boleh. Sehingga ziarah kubur syaratnya tidak boleh safar bersengaja. Kenapa kalau safar? Karena kalau safar berarti adanya keyakinan tempat tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan tempat tersebut. Sementara meyakini tempat itu lebih utama dalam beribadah itu wajib kepada dalil. Karena itu maknanya berarti berkah. Kalau masjid itu na'am berkah dia. Karena Allah yang mengatakan ahabul makan ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Berarti masjid ini berkah. Ya. Maka seorang berkunjung ke masjid. Bahkan masjid pun kalau bersengaja safar nggak boleh kecuali ketiga masjid saja. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bersengaja safar kecuali ke 3 masjid saja. Yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Maka kuburan tidak ada sama sekali kuburan siapapun yang disebutkan oleh dalil-dalil yang disebut dengan tempat yang berkah. Bahkan Islam justru melarang beribadah bersengaja kepada Allah ibadah dengan mendatangi kubur-kubur. Di antaranya Allah dan Rasulnya melarang kita sholat menghadap kubur atau di kuburan. Maka kemarin sudah kita sampaikan sebuah kaidah penting bahwa al-aslu ma yuf'alu fil maqabir adilatun atau kifiyatun alal adillah. Hukum asal setiap apa yang dilakukan di kuburan itu adalah berpatokannya kepada dalil yang sahih. Ya. Kalau ada orang mengatakan baca Quran lebih afdal di kuburan, harus adanya dalil yang sahih. Adapun kalau salat sudah jelas larangannya ada, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Ya. Jangan kalian salat menghadap kubur atau di kuburan, jangan duduk di atas kubur. Jadi Islam ini adil. Tidak boleh kubur direndahkan. Bahkan dalam Islam kita kalau jalan di kuburan itu harus buka sandal. Tidak boleh merendahkan kuburan, menghinakan, menduduki, menginjaknya. Tidak boleh. Bahkan sandal dibuka. Tentu bagi yang bisa memungkinkan. Kalau dikhawatirkan di kuburan, di makam itu mungkin banyak duri atau yang semisal, boleh pakai. Tapi kalau bisa maka di antara sunnah Nabi adalah membuka sandal. Tapi kuburan tidak boleh diagungkan berlebihan. Ya, jadi Islam adil dalam masalah kubur ini. Terus tidak boleh buang air di kuburan. Masya Allah. Sungguh kata Nabi SAW, kalau ada orang yang ya, kulitnya duduk di bara api sampai terbakar, lebih baik dia daripada harus duduk di atas kuburan. Ya. Dan para ulama mengatakan ini maksudnya kuburan orang Islam. Adapun kuburan kafir maka tidak ada kemuliaannya. Karena orang kafir itu kalau sudah jelas kafir mati dalam keadaan kufur nggak ada lagi kemuliaan, sehingga boleh diinjak, boleh dilangkahi dan semisalnya. Maka dalam Islam kuburan itu nggak boleh disatukan, Pak. Karena ada beda hukum, adab-adabnya beda. Setiap kali melewati tanpa sengaja kuburan atau makam kaum muslimin, kita doakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya. Doa, ucap salam. Tapi kalau lewat kuburan orang-orang kafir, makam orang-orang kafir, maka fabasyirhum bi'adzabin nar. Maka sampaikan kabar duka dengan azab api neraka. Ya. Ini diantara keadilan Islam pada jemaah tentang masalah kubur. Baik. Itu di halaman 74 ya, sudah kita baca hadisnya itu. Lalu mu'alif mengatakan ketika mengomentari hadis Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidi. Tidak boleh yakni tushaddu rihal itu artinya mengencangkan tali kendaraan untuk bepergian safar, yakni bersengaja safar gitu, Pak.
nyewa bis, nyewa pesawat gitu loh jemaah. Itu maksudnya. Kecuali berangkat ke 3 masjid. Ya. Maka selain 3 masjid tidak boleh. Lalu bagaimana dengan orang yang bersengaja safar ke negeri Yaman atau ke negeri Mesir dalam rangka menuntut ilmu? Maka kita katakan ini tidak ada kaitan karena yang kita tuju ke Yaman bukan Yamannya. Bukan Yaman yang kita tuju tapi apa? Ulamanya yang ada di situ. Sehingga kalaupun kita sengaja safar ke Yaman, tujuannya bukan tempatnya, bukan Yamannya, tapi ulama yang ada di situ, ini tidak masalah. Yang tidak boleh itu menuju tempatnya, kuburannya, atau petilasan kan ya. Dulu mungkin katanya wali ini dulu sempat minum kopi di sini dulu walinya ini. Duduk merenung minum kopi di sini. Dibuatlah petilasan bekas orang soleh dulu minum kopi, didatangi Pak ngalap berkahnya dan semisalnya. Ini yang dimaksud. Jadi Islam menutup semua ini dalam rangka menutup jalan-jalan kesyirikan. Dan ingat ziarah kubur kemarin sudah kita bahas ada 3 macam. Pertama ziarah syariah. Yaitu berziarah kubur dengan niat tujuannya mengambil ibrah kematian, mengambil ibrah tentang hari akhirat. Yang kedua dalam rangka mendoakan mayit. Ya, ini ziarah syariah. Yang kedua ziarah bid'iyah namanya. Ziarah kubur yang bid'ah, tidak sampai syirik, tidak. Bid'iyah, yakni ziarah kubur yang tujuan di situ untuk dalam rangka beribadah kepada Allah di kuburan tersebut. Ziarah kubur karena ingin sholat di kuburan. Ziarah kubur karena ingin baca Quran di kuburan itu. Kepada Allah ibadahnya. Tapi melalui tempat kuburan, maka ini bid'iyah. Nah, yang ketiga ziarah syirkiyah, ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah kubur dalam rangka meminta. Meminta kepada siapa jemaah? Bukan kepada Allah tapi kepada ahli kubur. Minta keselamatan, minta rizki, minta kelapangan, minta dihilangkan urusan kesulitan dalam perkara-perkara. Ini semua terkait yang dilarang. Baik, kita baca di halaman 75 ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, "Laisa ad-du'a 'indal kuburi bi afdhala min ad-du'a fil masajid." Berdoa di kuburan itu tidak lebih afdal daripada berdoa di masjid-masjid wa ghairihi dan selain masjid, tidak. Minal amakin dari tempat-tempat yang ada. Maka menganggap lebih afdal berdoa di kuburan tertentu, hatta di kuburan Nabi Muhammad sekalipun, maka ini perlu mendatangkan dalil. Karena menganggap lebih afdal ini adalah perkara gaib. Itu loh Pak. Saya berani mengatakan masjid ini lebih afdal untuk berdoa karena ini masjid statusnya. Sementara Nabi bersabda bahwa Allah mencintai masjid. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang membangun masjid akan dibangunkan istana. Ini menunjukkan keberkahan. Maka berkahnya masjid itu maknawi. Dengan ibadah, bukan zatnya masjid. Ya jemaah, tiang masjid, tembok masjid, karpet masjid itu tidak berkah. Tapi berkah ngalap di masjid, berkah itu dengan maknawi kita ibadah di masjid tersebut. Tapi sebagian saudara kita kaum muslimin justru menganggap berkah kuburan sampai nisan kuburannya diciumi, dibungkus dengan sesuatu, bahkan kuburan dijadikan sebagai sampai nginep-nginep di situ, i'tikaf di kuburan, sampai zikir menyelesaikan zikir tertentu, ya. Bacaan wirid-wirid tertentu. Taib. Wala qala ahadun minas salaf wala immah. Dan tidak ada seorang pun dari para salaf atau para imam yang berkata innahum mustahabbun, bahwasanya disunnahkan atau dianjurkan an yuqsidal kubur, untuk menuju mendatangi kuburan, li ajli doa, sekedar untuk doa di situ. Jadi doa kepada Allah tapi di kuburan, bukan mendoakan mayit, bukan maknanya. La kubural anbiya wala ghairihim. Tidak kuburan nabi, para rasul, apalagi selain mereka. Tidak ada berjamaah. Maka sekarang apalagi dengan dikemas istilah-istilah yang menggiurkan, istilah wisata religi, wisata rohani. Ya. Apalagi dijanjikan dibawakan hadis-hadis palsu, walaupun sengaja atau tidak sengaja hadis palsu itu disampaikan. Bahwa siapa yang ziarah kubur orang soleh 40 kali, maka seperti haji dan umroh.
Lah 40 kali bayar 2 juta, 80 juta. Ya mendingan ke Mekah saja sekalian. Ngapain ziarah kubur? Bayar 2 juta, harus 40 kali lagi. 2 juta kali 40 coba. Ya mendingan langsung ke Mekah. 25 juta sudah dapat umrah. Ya. Umrah asli, bukan lagi kaya seperti kan itu. Ya. Ini kalau perusahaan travel dengar kajian ini, marah mereka. Perusahaan travel maksudnya travel yang wisata itu, yang bis-bis itu. Ya. Karena di daerah kami pun kalau sudah pas musimnya, musim haul atau apa itu para jemaah, itu bis sampai ratusan yang datang. Penuh, full. Ya, bahkan ada juga yang sampai dari Malaysia datang ke kota kami. Ya. Full, alun-alun full, penuh semuanya. Ya. Maka ini memang beberapa sebagian orang itu kan menjadikan sarana untuk apa? Untuk memang usaha dan semisalnya. Sebenarnya ujung-ujungnya juga adalah ke materi sebenarnya, ujung-ujungnya. Baik, al-muhim tidak boleh safar dalam rangka ziarah kubur karena dipastikan dia akan menganggap tempat itu afdol, lebih mulia, padahal kemuliaan keabdolan itu harus adanya nas dari wahyu Allah atau Rasul yang mengatakan tempat itu lebih afdal. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda qabla an yamut bi khamsin, sebelum beliau meninggal, selama 5 ini 5 apa Pak? 5 bulan, 5 minggu atau 5 hari? Kalau ada perkataan seperti ini maka bawa kepada golibnya. Seperti misalnya kalau Nabi bersabda seperti perjalanan, misalnya ya, perjalanan setahun misalnya. Nah, seperti perjalanan setahun, ini perjalanannya naik apa ini? Naik pesawat atau naik bis, naik motor, jalan kaki atau naik onta? Maka dibawa kepada golibnya. Kalau Nabi Muhammad saat itu golibnya apa? Naik kendaraannya apa coba? Ya berarti pakai onta. Jadi kalau Nabi menyebutkan jarak seperti perjalanan sekian, ya jemaah, itu maksudnya kalau naik onta. Ya. Jangan dipahami naik mobil Pak, karena di zaman Nabi golibnya unta. Atau ada bahasa misalnya disengat, ludigot, ada kepala suku yang disengat. Nah ini disengat apa ini? Ya golibnya apa? Nggak mungkin disengat ayam. Ya cuma berarti kalau disengat golibnya apa? Jadi hamlul kalam alal ghalib, membawa perkataan itu kepada golibnya. Jadi apa? Disengat apa? Ya binatang berbisa. Seperti 5 ini 5 apa? Tidak mungkin 5 tahun. Nabi wasiat seperti ini 5 tahun sebelum wafat, tidak mungkin, kejauhan. 5 bulan masih kejauhan. 5 minggu masih kejauhan. Golibnya seperti ini 5 hari. 5 hari. Jadi 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan. Lalu Nabi bersabda, innaman kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dalam hadis yang lain Yahudi Nasrani, kanu yatakhiduna al-qubura, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu masajid. Apa masajid maksudnya? Bukan masjid, maksud masajid ini tempat ibadah. Ya jemaah. Sebagaimana disebutkan juga di surah Al-Kahfi. Jadi di antara kebiasaan Yahudi Nasrani dan umat-umat sebelum kita ini secara umum, mereka mengagungkan, memuja-muja kubur orang-orang saleh. Dan mereka jadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajida, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang atas hal itu terhadap kalian. Perhatikan di sini para jemaah. Fa idza kana qad haramat tikhadaha masajida, maka jika kuburan ya telah diharamkan untuk dijadikan sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, wa iqada 'alaiha ya wal ifada 'alaiha, dan faedahnya, wal ifada 'alaiha, dan faedahnya atas hal itu apa? Ulima, kita dapat mengetahui annahu, bahwasanya kuburan itu lam yaj'alha, tidak dijadikan, tidak dibuat kuburan itu mahalan, tempat lil ibadati lillah wa du'a,
tempat untuk dijadikan sarana ibadah kepada Allah atau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah ya? Apa enggak boleh kita melakukan sesuatu di kuburan? Boleh, yang ada dalilnya. Seperti apa contohnya? Salat jenazah, salat gaib. Itu yang boleh. Salat gaib ini ibadah bukan? Ibadah. Nabi mendatangi, karena ada contohnya dari Nabi. Nabi mendatangi kuburan wanita yang membiasakan atau yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Wanita kulit hitam disebutkan dalam riwayatnya. Dan sebagian riwayat Abu Hurairah mengatakan seorang laki-laki, sebagian mengatakan seorang perempuan. Maka ketika meninggal dunia di waktu malam, maka para sahabat langsung menguburkan jenazahnya. Ini diantara prinsip dalam syariat Islam bahwa mayit itu memang kalau meninggal segera dikuburkan. Malam-malam pun segera kuburkan. Jangan ditangguhkan sampai besok, sampai lusa, nunggu keluarga yang jauh, tidak jemaah. Biar keluarga jauh tidak usah ditunggu, kuburkan segera, karena hak mereka adalah untuk segera diurus dengan cepat. Maka kata Nabi, asri'u bil janazah. Kata Nabi, asri'u, bersegeralah urus jenazah. Ini maknanya bukan jalan kakinya saja. Jadi maknanya bisa jalan kaki, jalannya cepat dalam kita mengusung membawa jenazah, ya. Dan jalan membawa jenazah itu ada 3 bentuk. Cara jalan membawa jenazah ada 3 bentuk. Ya jemaah. Bentuk yang pertama, berjalan dengan terlalu cepat. Maka ini tidak boleh. Karena bisa mengganggu jenazah. Bisa jadi jenazah terganggu, bahkan bisa patah tulang dan semisalnya. Itu tidak boleh, kita mematahkan tulang jenazah sama dengan mematahkan ketika dia masih hidupnya. Ya. Yang kedua, jalannya terlalu pelan, terlalu cepat, sama yang kedua terlalu pelan. Bahkan pelan betul. Selangkah. Langkahnya begini, Pak. Tahu kan dengan bawa jenazah langkahnya begini? Tidak boleh. Maka yang benar adalah langkah biasa namun agak dipercepat. Jangan terlalu cepat. Ini yang sunnah. Asri'u bil janazah. Asri'u makna juga percepat, yakni maksudnya ngurusnya, memandikannya, ya, termasuk menguburkan segera, jangan ditangguhkan. Nah, jadi boleh menguburkan, Jadi dalam Islam boleh menyolatkan jenazah itu, ya, di makam, baik jenazahnya hadir ataupun jenazahnya sudah dikuburkan, gaib. Namanya salat gaib. Maka sholat gaib itu ada 2 cara. Pertama, sholat gaib dimanapun. Kalau Nabi dari musola, tempat sholat jenazah. Seperti ketika Nabi menyelatkan Raja Najasyi, Nabi membuat shaf dengan para sahabat di musola tempat nyolatkan jenazah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat terbiasa nyolatkan jenazah itu di luar Masjid Nabawi. Ada musola di situ. Disebut musola. Jadi musola Nabi Muhammad itu ada 2, ada tempat sholat id tanah lapang, itu musola juga. Yang kedua musola ini tempat khusus menyolatkan jenazah. Dan Nabi sholat gaib juga dari situ ketika menyolatkan Raja Najasyi. Yang kedua yang Nabi praktekkan sholat jenazah, sholat gaib adalah ketika beliau datang ke kuburannya wanita kulit hitam ini yang membersihkan Masjid Nabawi. Dan ini menunjukkan betapa Nabi yahtammu biha. Betapa Nabi SAW itu mementingkan perkara perempuan ini. Ini demikian menghormati, demikian memuliakan Nabi kepada perempuan ini. Apa sebabnya jemaah? Bukan karena fisiknya yang kulit hitam. Bisa jadi jelek fisiknya. Bukan, tapi karena kemuliaan amalan ibadahnya itu apa? Membersihkan masjid. Maka di antara pekerjaan yang mulia dalam Islam adalah pekerjaan membersihkan masjid. Yang mungkin sebagian kita sekarang menganggap rendah, itu marbot jemaah. Jadi membersihkan masjid ini luar biasa, ngurus masjid ini luar biasa. Ya. Jadi amalan yang sangat besar. Boleh enggak nerima gaji? Boleh. Jadi imam saja boleh nerima gaji. Muadzin boleh nerima gaji. Asal niatkan ikhlas karena Allah, hanya saja yang nerima gaji nanti pahalanya berkurang. Ya wajar kan dia sudah ambil. Tapi halal, tapi berkurang. Berapa kurangnya? Tergantung persentase niatnya. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan kalau niatnya itu 50%, ibadahnya sah jemaah.
Insyaallah. Yani 50% ikhlas karena Allah, 50% tujuannya dunia. Itu ibadahnya sah masih. Yang tidak sah itu adalah kalau dunianya 100% atau 75% dunianya. Halas. Itu tidak sah, batil itu. Tapi kalau dunia 25%, akhirat atau ikhlas karena Allahnya 75%, maka ini masih sah. Maka yang afdol memang tidak mengambil gaji sama sekali. Silakan kalau mampu. Dia menjadi imam tetap di sebuah masjid, tidak ngambil gaji. Silakan. Dia ngajar ilmu, nggak mau ngambil gaji, tidak masalah. Asal dianya mampu. Kalau dia memang membutuhkan, ada berhajat, dan tujuannya bukan memperkaya diri, maka ini dibolehkan. Maka Bapak Ibu sekalian, beramal ibadah tujuan dunia ini tidak semuanya haram, tidak semuanya membatalkan. Beda dengan ria. Kalau ria nggak ada baiknya, ria nggak ada baiknya. Semua ria membatalkan amalan. Nggak ada baiknya kalau ria. Beda dengan al-amal bi iradati dunia, beramal tujuan dunia, ini beda dengan ria. Kalau ria ini tujuannya apa coba? Ria ini tujuannya pujian orang. Subhanallah. Maka sangat merana orang ria ini. Beribadah hanya tujuan pujian, kayak opo dipuji orang kok seneng gitu coba. Sementara yang ibadah tujuan dunia masih lumayan dapat duit. Itu coba. Maka kalau setiap ria tercela tapi tidak dengan ibadah berharap dunia, tidak. Setiap ria maka itu iradatud dunia. Setiap ria berarti tujuan dunia, tapi tidak setiap ibadah tujuan dunia harus ria. Tidak. Karena ada yang boleh, kalau ria enggak ada yang boleh sama sekali. Ya, nah ini poin penting. Jadi amalan yang agung dalam Islam membersihkan masjid. Dan ini bukan hanya marbot saja, cuma kita kaum muslimin ketika ke masjid ada kotoran di masjid, maka ambil. Ini bagian dari amal yang luar biasa. Maka Nabi pernah ditampakkan yakni besarnya pahala-pahala umatnya. Maka Nabi melihat pahala yang besar di antara umat adalah ketika membuang kotoran yang ada di masjid. Maka Nabi pernah melihat dahak di arah kiblat di masjid. Nabi melihat dahak yang sudah mengering. Lalu Nabi kerik sendiri, lalu Nabi bersihkan sendiri. Rasul yang mulia tangannya membersihkan kotoran. Kita malah jangan buang kotoran di masjid. Ngupil, misalnya ngurah-urah upil jemaah di masjid, pelintir-pelintir, lalu masukin ke bawah karpet. Jemaah, ambil tisu, masukkan ke tisu. Maka kita kalau sedang sholat pun boleh meludah, bawa tisu. Kalau kita ada gangguan apa di mulut, pencernaan atau apa, atau mungkin kita agak flu, maka boleh sholat sambil bawa tisu dan nanti kita buang ingus ketika sedang sholat boleh. Ya, tapi di tisu. Kemudian juga kalau meludah dalam sholat boleh meludah di tisu atau di sapu tangan, dan meludah jangan ke arah kanan tapi ke arah kiri. Ya. Jadi ke arah kiri bukan ke teman kita ya, majuh itu teman kita diludahi. Lah, maksudnya tisu gini. Tisu. Ambil tisu gitu. Boleh jemaah. Jadi tidak boleh membuang gangguan kotoran di masjid, tapi justru harus kita bersihkan. Jadi jangan nunggu marbot saja, bersihkan, ya. Apalagi kalau memang itu tugasnya marbot harus dibersihkan. Maka masjid itu dua prinsipnya, satu dibersihkan, yang kedua diwangikan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur. Rasul memerintahkan kita untuk bibina'il masajid, membangun masjid-masjid fid dur. Dur bentuk jamak dari dar. Dar itu rumah. Dur berarti beberapa rumah. Ya ini maksudnya per kampung, per RW, harus dibangun masjid kata Nabi. Lalu perhatikan, wa an tunaddafa wa an tutayyaba. Dan Nabi memerintahkan kepada kita untuk membersihkan dan mewangikan. Dua saja, bersih, wangi, bersih, wangi, bersih, wangi. Khalas, enggak ada. Enggak ada perintah menghias-hias masjid. Bahkan itu hanya sekedar untuk mengganggu saja bahkan. Maka di antara prinsip ibadah para salaf apa para jemaah? Prinsip ibadah para salaf adalah al-ijtinabu ma yushgil wa ma yulhi fi asna'il ibadah. Harus menjauhkan dari hal yang mengganggu, hal yang menyibukkan ketika sedang ibadah. Ini prinsip ibadahnya para salaf. Maka Nabi Muhammad pernah sholat di
Khamisah, hadiah dari sahabat Abu Jaham namanya. Salat di khamisah. Khamisah itu kain halus namun bercorak. La a'lam. Corak gitu orang. Merah, kuning, corak, ada coraknya. Nabi salat. Wa nadra, Nabi melihat satu kali lihatan. Lalu selesai salat kata Nabi, idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jaham. Kembalikan hadiah dari Abu Jaham ini khamisah. Kembalikan kepada Abu Jaham, wa'atuni bi anbijaniyah, dan minta gantinya kain anbijaniyah, kain kasar tapi polos. Hadiah loh Pak, dikembalikan minta ganti boleh enggak? Boleh. Boleh. Dan yang ngasih hadiah jangan marah, Allah dikasih hadiah yang mau minta ganti barang gitu. Lah, boleh coba. Antum ngasih hadiah sama teman saudara, lalu teman saudara kita tuh minta, minta gantilah ini ukurannya kebesaran, ada nggak yang ukurannya S atau kecil? Sampean dikei pilih-pilih, atau mungkin warna ndak cocok. Boleh cuma kalau ada antum kasih, kalau ndak ada ya kalas ndak ada. Boleh. Nabi minta kembalikan hadiah ini kepada Abu Jaham ya, bukan Abu Jahal, Abu Jaham, dan minta gantinya. Kenapa? Alasannya apa cuma kata Nabi? Qad alahadni anifan fi salati. Karena kain khamisah baru saja telah mengganggu salat saya. Apa yang mengganggu? Corak itu cuma. Kainnya lembut Masya Allah. Khamisah itu kain mahal. Tapi sayang ada coraknya saat itu. Maka Nabi tidak mau. Karena mengganggu salat. Maka suasana kita dan jenengan di rumah, jenengan kalau punya rumah, tolong ciptakan suasana ada musola di rumah. Karena Nabi pernah mengatakan kepada Mulaikah, kak neneknya Anas bin Malik. Nabi dijamu oleh Mulaikah gitu, untuk sholat, untuk makan di rumahnya. Dan ini kebiasaan para salafus saleh, para sahabat itu menjamu, ngundang makan itu biasa aja. Maka jenengan kalau punya rezeki, undang saudara kita makan, undang orang-orang soleh makan. Mereka biasa ngundang Rasulullah. Ya Rasul. Dan Rasul itu nggak pernah nanya, menune apa yo? Aku menune mantep, aku tak hadir. Menune orang mantep. Nabi itu hatta menghadiri jamuan undangan walaupun sekedar kaki kambing. Loh Ustaz, masuk kaki kambing kok sekedar, yo enak. Loh di zaman dulu Pak, nek kaki kambing itu maksudnya makanan murahan di zaman Rasulullah. Kaki kambing, tulang itu loh Pak. Tulang. Ya. Nah, Nabi itu mendatangi. Jadi kita ini kalau diundang makan jangan banyak tanya-tanya menunya apa, yang penting hadir, diundang makan hadir. Nah, selesai makan kata Nabi, di mana mau sholat kalian? Aku sholat bersama kalian supaya berkah rumah kalian. Maka di rumah kita harus ada musola dan ciptakan suasana, termasuk di masjid, Masya Allah. Ya. Masjid Al-Muhajirin Masya Allah, suasananya khusyuk. Ada AC-nya, karpetnya bersih, enak, nyaman. Terus imamnya juga bagus bacaannya. Ya harus demikian. Itu tanggung jawab takmir itu, harus menjamu, harus melayani yakni jamaah salat agar mereka khusyuk. Bukan malah masjid dibuat ya reno-reno aja. Sampai saya sekarang banyak lihat masjid membuat taman kolam ikan jemaah. Gaya apa iki rest area apa masjid ini? Ya, untuk apa buat kolam ikan di masjid jemaah? Air mancur, lampu perlap-pernik. Tidak boleh kaum muslimin. Hatta di hari raya enggak ada masjid dihias-hias kaum muslimin. Hari raya lagian bukan di masjid. Ya, cuma. Baik para jemaah ya. Allah Ta'ala berfirman di sini. Allah Ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan kamu menyembah apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat. Tidak pula bisa memberi mudarat kepadamu. Maksud memberi manfaat, ini kalau disembah memberi manfaat. Kalau enggak disembah dia akan membahayakan kamu, kan tidak. Fa in fa'alta, kalau kau lakukan itu kepada selain Allah, kau menyeru beribadah, berdoa, memohon, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dolim itu ada 3 macam nih. Ini dolim yang pertama, dolim kepada Allah dengan berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah. Ini adzulmu 'ala Allah. Inasyirka la dzulmun 'adzim. Juga dalam ayat ini. Fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini dolim yang pertama. Yang kedua, dolim itu adzulm 'ala nafsihi, mendolimi dirinya sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Seperti minum khamr, berzina. Ini orang telah mendolimi dirinya. yakni telah menjadikan dirinya menjadi sebabnya diazab di neraka. Berarti hakikatnya orang berbuat maksiat, orang mendolimi diri hakikatnya.
menyiksa diri gitu jemaah. Karena Allah kalau menyiksa hamba itu penisbatan siksaan karena perbuatan hamba jemaah. Ya jemaah, karena kita ini kan betul bahwa semua kita ditetapkan dalam takdir kita apakah masuk surga atau masuk nerakanya sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah kan memberi pilihan kepada kita. Jadi dari satu sisi perbuatan kita itu memang pilihan atas kemampuan yang kita bisa lakukan, jemaah. Seorang mau sholat atau mau berzina, ini atas pilihannya. Kan gak ada yang maksa antum sholat, gak ada yang maksa orang berzina, gak ada yang maksa kan. Tapi itu pilihannya dia. Maka Allah hanya mengadab perbuatan atau Allah memberi ganjaran perbuatan karena apa yang telah dia pilih tanpa ada paksaan. Maka kalau ada perbuatan dosa dipaksa, enggak berdosa itu jemaah, Allah tidak akan siksa itu. Seandainya ada orang berzina namun karena dipaksa enggak dosa, Allah enggak akan siksa juga. Tapi Allah akan menyiksa perbuatan dosa ketika dia pilih sendiri itu. Jelas di sini? Jadi perbuatan hamba itu ditinjau dari sisi kemampuan dia memilih, maka itu pilihan. Namun perbuatan hamba ditinjau dari ketetapan takdir, itu enggak ada pilihan, itu paksaan memang. Maka kata para ulama, af'alul ibad musayyar wa mukhayyar. Musayyar bi'tibarin wa mukhayyar bi'tibarin. Perbuatan hamba itu musayyar, dipaksa. Dari satu sisi ini ketetapan takdir. Artinya kita tidak bisa lepas dari takdir, Pak. Mau tidak mau. Tidak bisa lepas dari takdir, itu ketetapan Allah. Namun di sisi kemampuan kita, enggak ada yang memaksa, kita memilih sendiri. Maka dolim kepada diri artinya telah berbuat dosa dan maksiat. Nah yang ketiga, ini yang sebenarnya berat tanggung jawabnya. Dolim kepada orang lain. Al-zulm 'alal ghair. Nah dolim kepada orang lain itu kebanyakan di tiga hal saja. Dolim kepada orang lain kebanyakan di tiga hal. Satu, fil mal. Dolim dalam masalah harta. Mengambil harta tanpa hak. Merampas dan yang semisalnya. Yang kedua, fi ad-dam atau fi nafs. Dolim kepada orang lain dalam hal darah. Membunuh, menyakiti, mengganggu, melukai. Dan yang ketiga, dolim itu dalam hal al-'ird. Dalam hal kehormatannya. Maksudnya, yakni dicemarkan nama baiknya, digibah, namimah, ini dolim. Nah, dolim yang ini Pak, ini yang berat bertanggung jawabnya. Dolim yang pertama tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati. Dolim yang kedua maksiat, maka Allah Maha Pengampun. Kalau bertobat Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dolim yang ketiga ini, dolim kepada orang lain, itu mau tidak mau harus diambil di akhirat. Mau tidak mau, suka tidak suka diambil. Maka ini yang bahaya, harus hati-hati kita pada jemaah. Ya. Jadi tiga bentuk kedoliman kita hindari tentunya. Namun yang paling berat bertanggung jawabnya kita adalah dolim kepada orang lain. Hatta dolim kepada Allah dengan berbuat syirik, kalau taubat Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Syirik itu enggak diampuni Allah kalau terbawa mati belum taubat, tapi kalau kita taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang lain, wa qala ta'ala ama yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang yujibu, memperkenankan al-mutarra, orang yang mendapat kesulitan idza da'ahu, ketika berdoa kepada Allah. Siapa? Enggak ada selain Allah yang memenuhi, yang mengijabah, yang memperkenankan orang yang saat sulit ketika doa kepada Allah. Enggak ada selain Allah. Wa yakshifu su', atau yang menghilangkan kemudaratan, menghilangkan yakni kesulitan-kesulitan. Wa yaj'alakum khulafa'al ard, dan yang menjadikan manusia sebagai khalifah, maksudnya pengganti. Jadi kita ini khalifah, Pak. Kita khalifah siapa? Khalifah kakek nenek moyang kita. Dan kita pun nanti akan meninggal semuanya, digantikan lagi oleh anak cucu kita. Jadi manusia ini di muka bumi khalifah. Tapi lalu Allah berfirman, ailahun ma'allah, apakah ada ilah sesembahan yang hak selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengingat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah diibadahi kecuali hanya Allah, karena tidak ada yang dapat mengijabah doa, tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza tajidul ba'dha. Namun walaupun demikian, Allah sudah wanti-wanti demikian di Quran, namun engkau dapati al-ba'dha, sebagian kaum muslimin,
yatawajjahu ila qabril auliya. Ketika kesulitan, mereka justru mendatangi kubur para wali. I'tiqadan dengan meyakini minhum di antara mereka, meyakini apa? Annahum yaqdunal hajat. Kita katakan tidak semuanya ya. Maka kita tadi rinci yang datang ke kubur itu salah satu dari 3 kemungkinan. Satu memang syariat, sesuai syariat. Yang kedua bid'ah, yang ketiga syirik. Jadi enggak sama rata hukumnya, tidak. Yani mereka meyakini bahwa para wali tersebut bisa menunaikan hajat, kebutuhan mereka. Yufarijunal kurbat, dan juga bisa menghilangkan kesulitan. Maka faida ma waqa'at alaihim musibatun aw bala, maka kalau terjadi menimpa mereka musibah atau bala bencana, mereka yastaghitsuna, mereka beristighosah bin nabi, kepada nabi, awil wali, atau kepada wali. Ya, jemaah. Faminhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, agisni, tolong aku, bantu aku. Ada lagi yang mengatakan, ya Ali, wahai Ali, seperti orang Syiah. Ya. Faminhum man yaqul, ya Husain, seperti orang Syiah juga. Ya Badawi, ini Badawi ini nama wali. Ya Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Sazali, ya Rifai. Ini nama-nama tokoh-tokoh wali-wali ini. Banyak para jamaah. Dan ini di negara-negara bukan saja di Indonesia kita ini, di Mesir, di Yaman, banyak yang mendatangi kubur-kubur wali orang-orang saleh. Justru juga apalagi sekarang sudah sedemikian terbuka media-media berjamaah ya. Jadi kerusakan di penjuru dunia manapun terlihat. Cuman memang kebaikan juga dakwah, kebaikan ya, Islam, sunnah, tauhid juga menyebar melalui media-media ini. Maka ini tinggal perang media jemaah. Antum sebarkan kebaikan-kebaikan melalui media, ya. Sebarkan dakwah melalui media, sebagaimana mereka juga menyebarkan kesyirikan, kebid'ahan, keburukan, kefasikan, kemaksiatan juga melalui media. Bukan berarti kita tinggalkan lah. Media kita tetap gunakan sarana dakwah. Bahkan berapa banyak ya pahala-pahala mengalir bagi mungkin saudara-saudara kita sekarang ini yang ada di media yang menyebarkan dakwah, luar biasa. Ya, mereka di balik layar namun berpahala besar. Bukankah para nabi, para rasul yang Allah sebutkan namanya sedikit dibandingkan jumlah nabi rasul yang Allah enggak sebutkan namanya. Jadi nabi-nabi yang di balik layar itu cuma nabi yang Allah sebutkan di Quran cuma 25 saja nabi dan rasul, betul tidak? Padahal total jumlah nabi rasul adalah 124.000 nabi dan rasul. Di antara yang 124 ada 313 rasul. Banyak sekali. Tapi yang Allah sebutkan cuma berapa? 25. Ini maknanya apa? Bahwa dakwah tidak harus muncul eksis. Bukan berarti tidak ada jasa nih para nabi yang sisanya Allah enggak sebutkan namanya. Maka kita wajib imani para nabi, para rasul secara global, baik yang Allah sebutkan atau yang tidak Allah sebutkan namanya. Wajib kita imani. Ya. Baik. Wallahu yaqul, sementara Allah berfirman, innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, sungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah itu adalah hamba juga, sama seperti kalian. Ini para nabi, wali, orang soleh sama seperti kalian, manusia ya. Walaupun mereka memang punya kedudukan. Ya. Tapi kedudukan mereka sebatas apa yang Allah telah tempatkan mereka sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang berilmu, ulama misalnya. Namun hak mereka diibadahi tidak ada sama sekali, bahkan hatta Jibril sekalipun. Ya. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Lalu falyastajibu lakum, maka seluruh berharap itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu. Ya. Artinya tidak mungkin mereka. Coba seru berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Enggak bisa mereka memperkenankan. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Nah, wa ba'du ubadil kubur yatufuna biha, dan sebagian para penyembah kubur mereka tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan. Wa yastalimuna arkanaha, dan mereka menyentuh, mengusap-ngusap, wa yatamassahun, mengusap-ngusap pojok-pojok kuburan, nisan-nisannya. Wa yuqabbilun, dan mereka menciumnya, atabaha, pintu-pintu gerbang-gerbang kuburan. Wa yu'afiruna, dan melumurkannya setelah mereka usap-usap kuburan itu, wujuhahum, dilumurkannya, diusapkannya kepada wajah-wajah mereka, fiturbatiha, ya, pada tanahnya kuburan.
Wa yasjuduna laha idza ra'auha, dan ketika melihat kuburan itu mereka juga sujud. Wa yaqifuna amamaha, dan mereka berdiri di hadapan kuburan khasyiin dalam keadaan khusyuk, mutadallilin dalam keadaan tadarru'. Jadi begitu, Pak. Bahkan para jamaah, mereka berani loh kalau masuk masjid teriak-teriak tuh tidak masalah. Tapi giliran masuk ke pelataran kubur wali, itu langsung mereka merasa khusyuk, ngomong sedikit, kubur wali, kewalat. Tapi coba anaknya di masjid dulu buntang banting ke masjid, tenang, gak apa-apa nak. Justru kita kalau masuk masjid harus, ini tempat yang agung, ini rumah Allah. Anaknya ribut, tak boleh. Tapi mereka enggak, masjid biasa-biasa saja. Tapi giliran masuk ke kubur, bahkan jalannya itu harus ngesot jemaah. Masuk ke pelataran kubur wali itu ngesot. Nek tidak kewalat, takut, nggak boleh. Inilah takut yang bahaya seperti ini. Ini namanya al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi seperti ini haram, nggak boleh. Dan itu syirik besar. Ya, jadi merasa takut kalau lewat ke kubur wali tidak pamit. Tidak pamit, tidak merunduk. Bahkan sebagian kuburan itu Pak, kalau masuk ke kuburnya sengaja memang dibuat sengaja. Pintu masuknya dibuat pendek sengaja. Ini tujuannya supaya apa? Ketika orang masuk, supaya orang itu masuk dengan otomatis masuknya membungkukkan badan karena pintunya pendek. Demikian sengaja dibuat percuma. Ya, ini diantara hal yang nyata terjadi. Ini bukan mengada-ada. Sa'ilina, mereka meminta kepada ahli kubur, matalibahum wa hajat, permintaan hajat kebutuhan mereka. Berupa apa? Min syifa'il marid, sembuhnya penyakit misalnya. Kan begitu cuma. Dia sudah berobat ke dokter enggak sembuh-sembuh. Lalu tetangganya, cobalah dikasih tarekat, usaha-usaha, coba ziarah kubur fulan. Manjur lejeng nang kuburan kono, aku sakit dulu langsung sembuh, mari ziarah kuburan wali itu. Cuma husul walad, atau supaya dapat anak, rumah tangga 10 tahun, nggak punya anak juga, akhirnya disarankan, cobalah ziarah kuburnya mbah, itu bisa itu, ada kemudahan, coba ziarah. Aw taisir ala hajatin, atau kemudahan dalam hajat kebutuhannya. Warubama nada sahibal kubur, dan terkadang mereka terang-terangan menyeru kepada penghuni kubur mengatakan, ya sayyidi ji'tuka min baladin ba'id, wahai tuanku, wahai wali, wahai syekh, saya datang dari kampung yang jauh, dari negeri yang jauh. Fala takhiba wala takhibani, jangan engkau mengecewakan aku wahai wali. Gitu. Ya. Wa kullu hadza muharramun syar'an, maka semua ini diharamkan oleh syariat, wala yajuzu fi dinillah, dan tidak boleh dilakukan dalam agama Allah. Wa ainahum min qoulihi ta'ala, bagaimana mereka dengan firman Allah Ta'ala, wa man adallu, siapa yang lebih sesat, mimman yadu min dunillah, daripada orang yang meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang dia tidak bisa memperkenankan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'ihim ghafilun, mereka mayit-mayit itu walaupun orang soleh, dari doa-doa mereka juga tidak tahu, tidak memperhatikannya. Ya. Baik, wa akhrajal Bukhari, dalam hadis Bukhari disebutkan, man mata wa huwa yad'u min dunillah, siapa yang meninggal lalu dia dalam keadaan meminta kepada selain Allah belum tobat, maka dakhalan nar, dipastikan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kenapa? Karena ini syirik besar. Terjemah. Maka bal hunaka man ya'taqid, bahkan di sana ada orang yang berkeyakinan, annal auliya, bahwasanya para wali itu yatasarrafun fil qaun, para wali itu bisa ikut berperan dalam ngatur alam semesta, yang istilahkan dengan wali kutub. Wali kutub cuma wa annahum yadurrun wa yanfa'un, dan wali-wali itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Wa hadza syirkun fir rububiyah, ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Dan ingat para jamaah, syirik dalam rububiyah ini adalah muqaddimatun, pembuka syirik dalam ibadah. Kenapa orang menyembah Nyi Roro Kidul? Karena awalnya meyakini Nyi Roro Kidul itu bisa menguasai. Tidak mungkin orang nyembah kepada air aqua ini. Tidak mungkin, karena dia tidak meyakini ini bisa mengatur alam semesta, atau yang misal punya kekuatan gaib. Tidak mungkin. Maka mereka sembah kuburan,
sembah pohon atau sembah Nyi Roro Kidul, karena dia meyakini mereka-mereka itu semua yang mereka sembah itu adalah memiliki apa? Memiliki kekuatan gaib. Makanya jemaah meminta sekarang, orangnya masih hidup tapi nggak di hadapan kita. Orangnya ada di Mekah. Lalu kita minta menyebut namanya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti meyakini yang dia minta punya kekuatan gaib. Karena dia minta tapi orangnya nggak ada. Maka minta kalau di hadapannya tidak masalah. Tapi ini minta orang yang nggak ada. Maka berarti pasti permintaan itu karena diiringi dengan keyakinan dia memiliki kekuatan gaib. Ya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah Ta'ala menimpakan kemudaratan, yakni bahaya, menimpakan musibah kepadamu, maka tidak yang bisa mencabut musibah, menyingkap, menghilangkan musibah kecuali hanya Dia, Allah. Demikian kalau Allah Ta'ala menghendaki memberikan nikmat kepadamu, kesehatankah, rezekikah, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah, tidak bisa. Jadi hanya Allah. Maka susah senang kita kembali semuanya kepada Allah para jemaah. Ketika senang kita minta kepada Allah, ketika sulit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekhul Islam mengatakan, al-umur al-mubtadi'atu 'indal kubur maratib. Perkara-perkara kebidahan di kuburan-kuburan itu ada beberapa tingkatan. Ya sebenarnya sudah kita simpulkan ya. Ada yang tarafnya taraf syirik, ada yang tarafnya tidak sampai syirik gitu. Hanya taraf bid'ah saja. Nah, beliau merinci lagi, ada sekitar empat tingkatan di sini. Kita baca ya. Al-martabatul ula, tingkatan pertama, ini perbuatan kebidahan di kuburannya. Ab'aduha anis syara'. Ini yang paling parah dari syariat, yang paling jauh penyelewengan, penyimpangan dari syariat, yaitu apa? Meminta kepada ahli kubur. Ini jelas syirik akbar ini. Makanya Islam melarang, karena akan menjadi wasilah sarana kepada syirik besar nantinya. Memang pertamanya ibadahnya kepada Allah, sholat kepada Allah. Lama-lama dia akan sholat menghadap langsung ke kuburannya dan langsung meminta kepada ahli kubur. Ini cara setan menggelincirkan manusia itu tidak langsung tapi bertahap. Makanya tahapan-tahapan menuju kesyirikan dalam Islam sangat diperketat untuk dijauhi. Gambar makhluk bernyawa nggak boleh karena sarana. Apalagi gambar tokoh, gambar kiai, nggak boleh. Karena Bapak Ibu, tolong diperhatikan saudara-saudara kita yang nempel foto kiai, tolong ditanya. Ditanya tolong. Di antara jawabannya, memang meyakini gambar ini nanti kalau ditempelkan di toko akan mendatangkan penglaris. Jadi gambar bukan sekedar gambar, tapi memang ada keyakinan jimat di situ. Dulu ketika musim Covid ada orang mengatakan kita tidak akan kena Covid katanya, karena di belakang. Ini videonya ada dan di YouTube viral. Kita tidak akan kena Covid. Kenapa? Karena kita di rumah kita ada itu. Dilihatkan foto seorang kiai, seorang tokoh di Kalimantan sana. Nah ini kan berarti berjamaah sudah bukan sekedar nempel gambar makhluk bernyawa saja. Maka dalam Islam hatta gambar antum pun tidak boleh. Intinya gambar makhluk surah itu namanya gambar makhluk bernyawa yang ada kepalanya. Itu surah. Maka kata Nabi dalam hadis, as-suratu hiya ra'su. Yang dimaksud surah gambar makhluk bernyawa yakni kepala. Yang ada kepalanya yakni. Fa idza qutiyatir ras, kalau kepalanya dipotong maka laisat bisurah, bukan lagi dianggap gambar makhluk bernyawa. Jelas jemaah. Maka kalau panjenengan mau majang foto makhluk bernyawa, panjenengan gambar silakan, tapi kepalanya buang dulu. Kepalanya buang, tinggal badannya atau ke bawah itu baru boleh. Kalau di rumah jenengan ada patung, buang kepalanya sudah cukup. Tidak masalah, nggak harus dibuang semua. Kepalanya buang selesai. Kepalanya itu loh Pak. Kata Nabi itu, hadis Baihaqi, hadis sahih. Ya. Wa yastagitsu bihi. Ini yang martabat yang pertama. Tingkatan pertama, yang paling jauh dari syariat, yaitu yang meminta kepada ahli kubur, beristighosa kepada ahli kubur, kama yaf'aluhu katsirun minan nas, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia sekarang. Wa haula, dan mereka itu adalah min jinsi ubadil asnam. Subhanallah.
Mereka itu adalah sama hanya dengan penyembah berhala, sama, karena nggak ada bedanya. Meminta-minta kepada ahli kubur, walaupun dia orang saleh. Karena Bapak Ibu tolong diperhatikan, mau nyembah malaikat Jibril sama nyembah anak sapi, nyembah malaikat Jibril sama nyembah anak sapi, posisi menyembahnya sama-sama syirik dihukumi. Hanya beda hukum itu, Jibril enggak disebut taugut, itu saja. Tapi orang yang nyembahnya sama hukumnya. Tidak jadi begini. Kalau nyembah Jibril, kalau nyembah Nabi Muhammad, kalau nyembah wali enggak syirik. Yang syirik itu kalau nyembah sapi, baru itu syirik. Kalau nyembah pohon, keris, baru syirik. Nah nyembah Nabi enggak. Lah jemaah. Karena di zaman Nabi, penyembah-penyembah itu banyak sekali macam ragamnya. Semuanya ada nyembah pohon, nyembah batu. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Qawaid Al-Arba. Ini kitab jemaah. Jenengan nih kalau ingin mempelajari tauhid, baca dulu Ushulus Salasah. Habis Ushulus Salasah sampean sambung dengan membaca Qawaid Al-Arba. Ini urutan kita kalau ingin paham tauhid. Baru setelah itu jemaah baca Kitab Tauhid. Lalu setelah Kitab Tauhid baca Kasyfus Syubuhat. Demikian tadarruj ahli sunnah dalam mempelajari tauhid. Ya. Mempelajari akidah juga demikian. Jadi tidak boleh mempelajari ilmu itu tidak bertahap tapi langsung kepada yang besar. Saya kayaknya Ushulus Salasah sudah bosan, sudah baca aja belum sudah bosan. Karena tipis kecil gitu jemaah. Ya, jadi harus semangat ngaji-ngaji kitab tauhid seperti itu. Nah, di dalam Qawaidul Arba disebutkan 4 prinsip dalam kita, 4 kaidah dalam kita memahami tauhid dan syirik. Apa tauhid, apa syirik? Paham dengan 4 kaidah tadi. Di antara kaidahnya adalah bahwa apa yang disembah di zaman Nabi dulu itu banyak aneka ragam dan Nabi menghukumi sama satu, yaitu syirik semuanya. Tidak dibedakan ke yang nyembah malaikat dengan yang nyembah pohon, batu, tidak sama. Jelas namanya. Maka orang yang minta-minta kepada wali, istighosa kepada wali, sama mereka dengan penyembah berhala. Walaupun yang disembahnya wali, karena meminta kepada wali artinya beribadah kepada wali. Ya. Walihada yatamassalu lahum asy-syaitan fi surati al-mayyit. Untuk inilah kadang setan menyerupakan diri untuk para penyembah berhala ini berupa orang yang telah meninggal. Seperti kasus di zaman Nabi ketika Nabi perintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala. Ternyata ada setan yang menunggunya, Pak. Jadi kalau di tempat-tempat sesembahan itu nanti mungkin ada suara ya yang berbicara, itu memang setan. Setan berbicara untuk menyesatkan manusia. Jadi kita jangan tertipu dulu gitu. Jadi seolah-olah memang ini adalah wali atau yang semisal. Lah. Wali tidak bisa hidup lagi. Tapi yang berbicara itu adalah syaitan. Bisa jadi syaitan merubah wujudnya wali tersebut. Sehingga dia merasa mendapat wangsit, mendapat wahyu karena ini wali. Bahkan bisa jadi syaitan mengaku malaikat. Lalu menyampaikan hal-hal yang melanggar syariat. Misalnya, kamu sekarang dapat wahyu. Kamu sudah tidak perlu sholat. Karena kamu sudah tingkat ma'rifat. Oh, seneng dia, Pak. Ternyata setan yang ngomong itu. Ya. Dianggapnya malaikat Jibril yang ngomong ya, Pak. Sehingga dia enggak sholat lagi karena sudah mencapai tingkat ma'rifat. Jelas ya? Sebagaimana setan juga suka merubah wujud, menampakkan kepada para penyembah berhala, gitu ya. Jadi sama. Di kuburan juga bisa jadi ada setan-setan yang merubah wujud karena setan diberi kekuatan oleh Allah. Jadi setan itu diberi kekuatan oleh Allah bisa merubah wujud, Pak. Ya. Wa hadza yahsulu lil kafir minal musyrikin wa lil kitab yad'u ahaduhum man yu'azzimuhu. Ini bisa terjadi bagi orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrik ahli kitab ya. Di mana salah seorang dari mereka itu berdoa kepada orang yang dia agungkan. Nah, itu yang pertama berjamaah. Yang kedua sekarang, an yas'alallaha azza wa jalla bihi. Ya, tingkatan kedua, yakni kebidahan kerusakan di kuburan ya. Dia minta kepada Allah. Nah, ingat, enggak kepada ahli kubur, kepada Allah meminta dia kepada Allah. Wa hadza yaf'alu katsirun minal mutaakhirin. Jadi mintanya kepada Allah tapi di kuburan. Dia sholat kepada Allah tapi di kuburan. Ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang belakangan ini.
Maka wahuwa bid'atun bittifaqil muslimin, maka ini kebid'ahan berdasarkan kesepakatan ulama Islam. Ya. Kesepakatan ulama Islam kaum muslimin. Jadi ibadahnya ini kepada Allah, tapi harus datang ke kuburan tersebut. Dan banyak, ada orang memang kalau ditanya, enggak, saya tidak meminta ahli kubur, itu saya tahu syirik. Saya enggak minta kepada ahli kubur, tapi saya meminta kepada Allah, tapi di kuburan ini. Nah, ya, itu enggak syirik memang, tapi bid'ah. Karena menetapkan waktu, menetapkan tempat ibadah yang enggak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya jemaah, ini namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini namanya. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Yani asalnya ada dalam syariat. Tapi cara, waktu, tempat tidak ada dalam syariat. Jadi yang dia adakan bukan ibadah pokoknya, bukan. Sholatnya iya ada dalam syariat. Tapi di kuburannya, waktunya, jumlah rakaatnya, itulah yang menjadi bid'ah. Maka sholat alfiyah bid'ah idhofiyah. Sholat di kuburan bid'ah idhofiyah. Baca Quran di kuburan bid'ah idhofiyah. Bukan baca Qurannya, tapi yang idhofiyah, bid'ah idhofiyah, yang ditambahkannya ke dalam baca Quran. Apa itu? Tempatnya itu kubur. Jelas jemaah? Jadi bid'ah idhofiyah itu adalah tambahan-tambahan kepada suatu amal ibadah yang pada asalnya memang ada. Salat ada asalnya. Adapun contoh bid'ah hakiki adalah apa contohnya, yang enggak ada sama sekali dalam syariat. Contohnya main musik, nyanyi-nyanyi lalu bermaksud ibadah. Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Maka sebagian orangnya pun mengingkari ini. Orang yang joget-joget, nyanyi-nyanyi lalu mengatasnamakan ibadah. Sebagian orang ahli bidah pun mengingkarinya. Karena ini memang tidak ada sama sekali. Tapi kalau baca Quran, sholat, mereka enggak mau disebut bid'ah. Karena masa sholat bid'ah? Sholat loh. Iya Pak, tapi sholat di malam Sya'ban 100 rakaat, setiap rakaat dibaca qul. Ini yang idhofiyah, ini yang bid'ah. Sehingga tetap akan merusak sholat jenengan. Yang asalnya memang aqimus sholat, Allah perintahkan sholat. Jelas. Maka ditinjau bahaya idhofiyah sebenarnya daripada hakikiyah. Ditinjau bahayanya. Karena kalau bid'ah idhofiyah itu, kalau umat Islam akan tertipu karena dia sholat. Ada dalil aqimus sholat. Ada dalil baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca Quran satu huruf maka Allah baca Quran. Tapi yang kita salahkan bukan bacanya, tapi di kuburannya, malam Jumatnya. Itu yang kita salahkan. Surat tertentunya apalagi? Contohnya apa? Yasin misalnya. Jadi bukan baca Qurannya. Menganggap lebih afdolnya, itu yang kita salahkan. Yang kita katakan bid'ah ini idhofiyah. Dan bid'ah dalam ibadah yang paling banyak adalah rata-rata bid'ah idhofiyah. Bukan bid'ah hakikiyah. Baik. Yang ketiga, an yasalahu nafsahu ay al-maqbur. Meminta kepada penghuni kubur. Yang keempat, an yadhunna anna du'a inda qabri mustajab. Yang keempat, meyakini bahwa doa di kuburan itu mustajab. Karena lebih afdal daripada berdoa di masjid. Ya, jemaah, lebih afdal. Bahkan sebagian kaum muslimin, saking sesatnya sebagian kaum muslimin kita ini, ada yang masjid ramai-ramai ditinggalkan jemaah, tapi berangkat semua ke kuburan saat desa itu, karena di situ ada haul di kuburan. Acara haul di kuburan, masjid ditinggalkan. Mbo ya sholat senang masjid, mari sholat nang masjid ke kuburan tidak masalah. Yo, ya masalah sih maksudnya, cuma nemen gitu loh jemaah. Masjid ditinggalkan lalu sholatnya di kuburan, sekalian acara haul di kuburan tersebut. Bahkan di kampung saya, dia misalnya bapak saya saksinya. Abi saya saksinya. Di kampung saya, itu kalau pas ada orang rumah baru, itu kan ngadanin rumah, Pak. Ya kan? Jamaah sak masjid itu diundang ke rumah baru itu, ya kan? Pada maghrib kan ya jamaah, pada maghrib ya kan diundang, lalu acara sampai isya sholatnya di rumah baru tersebut, masjidnya kosong. Masjidnya kosong. Acara rumah baru, ngadanin rumah baru. Demikian di kampung saya. Di Jawa Barat sana. Mungkin di sini juga enggak jauh beda. Sebagiannya. Baik. Di sini enggak, insyaallah. Oh, jemaah masih panjang jemaah. Jadi sampai sini. Ibu tolong diingetin saya, wis tak kasih tanda wis sampai sini lah insyaallah. Kita lanjut nanti. Ya, itu diantara intinya ya. Tingkatan ya, perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tingkatan orang-orang yang dilakukan di kuburan dari kesalahan-kesalahan. Yang terakhir itu adalah apa? Terakhir yakni
meyakini doa di kuburan itu mustajab gitu. Sehingga banyak yang ziarah kubur dalam rangka untuk punya hajat kebutuhan memang kepada Allah doanya, tapi karena meyakini mustajab di situ. Maka di situ kesalahannya. Allah taala alam. Monggo ibu-ibu kalau ada yang tanya, kalau tidak